selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Akibat gelombang mencapai 3 meter, nelayan di Merauke enggan melaut. Pintu utama gedung olahraga Hiatsai Merauke disegel masyarakat adat. Aktivitas perkantoran dinas olahraga lumpuh. Puluhan pekerja lokalisasi yang reaktif dites usap oleh Satgas COVID-19. Cuaca buruk yang melanda perairan Merauke membuat nelayan enggan melaut. Ketakutan nelayan dipicu tingginya gelombang di perairan Merauke dalam sepekan terakhir. Puluhan kapal nelayan berukuran besar dan kecil terpaksa berlabuh di pelabuhan perikanan. Kapal nelayan itu berasal dari Jakarta, Surabaya, dan nelayan lokal. Sejumlah nelayan mengaku ketinggian gelombang di perairan Merauke mencapai 3 meter sehingga sangat berbahaya bagi kapal nelayan yang mencari ikan. Udah berapa lama kapalnya di sini nih? Udah 1 minggu. 1 minggu ya. Memang dari mana kapalnya, Mang? Dari Jakarta. Jakarta. Cari apa di sini? Cumi ya. Terus kenapa? Kapan katanya berangkat? Belum tahu soalnya katanya kalau kata Tekom sih nunggu ini cuaca membaik dulu. Cuaca membaik ya. Jadi mau ada jadwal ya. Ikut di kapal apa ini? KM apa? KM Maulana 23. Maulana 23. Udah berapa lama di sini? 1 minggu. 1 minggu ya. Kenapa masuk? Berlindung memang? Iya, berlindung, cuaca buruk soalnya. Oh gitu. Ombaknya berapa meter memang, Bang? Ya sekitar 2-3 meteran. 2-3 meter ya. Iya. Nah, sampai kapan berangkat ini? Belum tahu ini. Belum tahu, belum ada jadwal ya. Belum. Tapi sudah dapat cumi memang. Udah dapat. Nelayan masih menunggu informasi resmi dari BMKG Merauke hingga kondisi cuaca kembali normal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jayapura menghimbau warga di Papua dan Papua Barat waspadai curah hujan tinggi yang akan terjadi dalam 2 bulan ke depan. BMKG memprediksi curah hujan tinggi akan terjadi sejak Januari akhir hingga Maret mendatang. Warga yang berdomisili di lereng gunung diminta mewaspadai tanah longsor. Kepala Bidang Pelayanan BMKG Jayapura Esri Ronsumbre meminta warga tak menebang pohon sembarangan serta rutin membersihkan drainase. Yang sudah tidak bisa menampung jumlah curah hujan yang cukup banyak, itulah disitu yang menyebabkan potensi bencana hidrometeorologi di suatu wilayah itu semakin besar. Dan kita lihat sendiri bahwa untuk saat-saat seperti wilayah kita di Provinsi Papua, memang Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura itu memang bisa dilihat dari sisi pembangunannya sudah cukup meningkat, populasi juga sudah cukup padat sehingga banyak daerah-daerah yang mungkin tidak seharusnya diganggu, tetapi mungkin pembangunan yang tidak terlalu memperhatikan kondisi lingkungan, fungsi dari lingkungan itu sendiri untuk menyerap air sehingga potensi kejadian bencana hidrometeorologi memang untuk wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura itu memang cukup besar. Sementara untuk kondisi musim hujan sendiri di Kota Jayapura untuk saat ini, memang secara statistik puncak musim hujan itu memang terjadi di bulan-bulan ini ya, bulan Januari, Februari, dan Maret setiap tahun. Itu siklus yang berulang dari musim. Tapi tidak berdampak banyak. Namun dari musim hujan sendiri untuk tahun ini, untuk kejadian hujan-hujan lebat yang diperkirakan dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi, memang peluangnya ada. Namun untuk musim hujan kali ini kami masih terus memantau dan BMKG juga menghimbau nelayan sebelum melaut rutin mengecek perakiraan cuaca yang dikeluarkan resmi oleh BMKG.
Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Pintu masuk gedung olahraga Hiatsai Merauke disegel oleh puluhan masyarakat adat yang mengaku sebagai pemilik hak ulayat tanah Senin kemarin. Masyarakat adat dari suku Mahuse menyegel pintu masuk GOR menggunakan kayu dan balok. Penyegelan itu mengakibatkan sejumlah pegawai negeri sipil yang bertugas di kantor Dinas Olahraga Merauke tak bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut salah satu staf di Dinas Olahraga Merauke, penyegelan dipicu karena belum dibayarnya hak ulayat tanah adat GOR Hiatsai. Bisa melihat dan setelah itu kita menyerahkan kepada kepala dinas berkoordinasi sama bupati. Jadi tadi daerah. waktu mau ke kantor tidak sempat masuk? Belum, sampai sekarang ini belum masuk. Oh, teman-teman kantor juga semua tadi? Semua dilarang masuk. Oh, memang dilarang sama pemilik? Iya, dilarang. Kecuali ada yang 2 rumah di belakang, mereka dikasih kesempatan untuk menjaga tempat ini. Kalau untuk dinas atau orang-orang lain tidak boleh masuk ya. Jadi tadi semua pegawai dari kantor dinas ini sudah pada mau masuk semua tapi tidak jadi. Mau masuk. Tadi mulai dari pagi itu jam kantor sudah masuk. Tapi semenjak saya kesini 1-2 orang sudah kembali lagi ke rumahnya. Oh, memang mereka melarang untuk lakukan aktivitas ya? Aktivitas di kantor ini selama dan sesuai dengan keputusan. Belum ada penyelesaian ya? Penyelesaian tidak akan dibuka. Akibat penyegelan GOR itu, aktivitas perkantoran di Dinas Olahraga terhenti. Penyegelan akan terus dilakukan oleh masyarakat adat hingga Pemda bersedia membayar ganti rugi hak ulayat tanah adat itu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dalam sepekan terakhir, Polres Merauke menangani puluhan kasus kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Papua. Warga lebih memilih menggunakan jalur darat Trans Papua karena tiket pesawat mahal. Jalan Trans Papua adalah jalan yang menghubungkan Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Bovendigul. Polisi menyebut sebagian besar kecelakaan yang terjadi di Jalan Trans Papua dipicu karena pengendara yang lalai. Trans Papua banyak terjadi itu pertama faktor manusianya, karena mungkin kelelahan. Yang berikut faktor kendaraan. Kendaraan sudah dipakai cukup lama, jarang diservis, bisa pengaruhi. Yang ketiga faktor daripada jalannya, itu juga sangat mempengaruhi. Terus yang keempat faktor daripada cuaca. Seperti kita ketahui saat ini kan cuaca di kita nih panas, hujan panas juga. Yang paling dominan terjadi selama ini apa? Selama ini rata-rata pertama itu faktor karena jalannya mulus, terus kecepatan tinggi, dan juga kelelahan daripada supir. Lalu apa himbauan dari Kasat sendiri untuk mereka akan melakukan perjalanan itu? Ya, kalau dari kita selalu mengingatkan untuk mengutamakan keselamatan. Jika kalau capek harus istirahat, jangan dipaksakan. Kan kadang-kadang kalau sopir kejar target, nah itu yang bikin sehingga mereka walaupun dalam kondisi lelah dipaksakan untuk tetap melaksanakan perjalanan. Amankan sambil sudah dibuatkan laporan polisi, tetap proses. Ya. Polisi mengimbau pengendara menyiapkan kendaraannya dengan baik jika bepergian antar kabupaten. Selain menjaga stamina, polisi juga meminta pengendara mematuhi seluruh aturan lalu lintas saat berkendara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluh pekerja lokalisasi Yobar mendatangi Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke Senin kemarin. Kedatangan puluhan pekerja itu setelah mereka dinyatakan reaktif saat dites cepat COVID-19 pekan lalu. Puluhan pekerja langsung dites usap untuk memastikan apakah mereka tertular COVID-19 atau tidak. Ketua RT 2 Kampung Yobar, Matias, mengatakan pemeriksaan lanjutan ini untuk memastikan apakah pekerja tertular COVID-19 atau tidak.
sehingga menjadi dasar bagi pengelola untuk membuka kembali lokalisasi. Sementara ini dari kejadian yang kemarin ada 14 hari kemarin ya, ternyata hasil pemeriksaan dari PKR ini anak-anak kami ada yang reaktif, jadi 14 hari itu mereka disuruh untuk kembali lagi. Jadi hari ini ya kita laksanakan apa yang sudah disepakati kemarin. Jadi pemeriksaan yang kedua ya? Iya, ini yang kedua. Ada berapa jumlah semua Pak RT? Ya hampir segitulah. 40-an ya? Iya. Jadi sementara untuk kawasan ini masih tetap ditutup ya? Masih ditutup sampai tanggal 22 nanti. 22 nanti. Kita lihat perkembangan tanggal 18 ini, mudah-mudahan saja ada perubahan. Oh gitu. Jadi harapannya Pak RT seperti apa ini Pak? Kalau saya punya harapan, ya kalau bisa yang terbaik untuk anak-anak juga, dan kalau bisa kami bisa ya aktivitas seperti biasa ya. lagi. Ya. Satgas COVID-19 Merauke terpaksa menutup lokalisasi Yobar selama 2 pekan karena 40 pekerja serta pengelola reaktif COVID-19. Mencegah penyebaran COVID-19, seluruh ruangan lokalisasi disemprot cairan disinfektan. Satgas mengimbau pekerja di lokalisasi menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mensukseskan program vaksinasi di Kota Jayapura, warga kota diminta tidak menolak vaksin COVID-19. Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano meminta seluruh tenaga kesehatan dan warga yang diusulkan untuk divaksinasi tidak menolak untuk divaksinasi, karena program pemerintah itu bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saya akan minta Dinas Kesehatan Kota, ya, saya sebagai Ketua Satgas akan membuat pernyataan supaya masyarakat tidak ragu karena membaca berita-berita di media online, ada yang begini, ada yang begitu karena disuntik. Maka kita harus sebagai pemerintah harus mengeluarkan statement untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat kota. Sekarang dengan media online ini sudah bebas. Dulu saya waktu kecil dicacar dan tidak ada yang menolak itu vaksin tuh. Tapi itu dulu belum ada media online, jadi semua ikut dicacar itu. Tidak ada yang provokasi bahwa ini tidak ada. Ya, sekarang sudah ada media itu, ya sudah jadi orang jadi ketakutan. Kami dulu dicacar, ada beberapa yang disuntik itu dengan lancar saja. Ya, tidak ada yang menolak, tidak ada yang apa. Sekarang sudah media sudah online, ya, masyarakat semakin takut kalau. Tapi harus ada banyak pernyataan khusus yang menguatkan masyarakat supaya jangan takut dengan vaksin ini. Tapi ada hal-hal yang khusus bagi yang menderita beberapa penyakit itu tidak boleh disuntik vaksin tersebut. Sementara itu di Sentani, Kabupaten Jayapura, Kapolres Jayapura mengaku siap divaksinasi bersama seluruh anak buahnya. Menurut Kapolres, vaksinasi COVID-19 telah dinyatakan aman dan halal, sehingga warga tak perlu mendengar isu sesat yang beredar di media sosial. Kalau memang nanti kami pun ada penunjukan juga kami siap, karena ini kita harus memberikan contoh, ya. Tidak boleh kita takut, ya, khawatir dengan berita-berita yang ada, ya, karena ini juga hal yang baru. Tapi kita yakin, ya, pemerintah, ya, justru melindungi masyarakatnya. Tidak ada pemerintah yang mau, ya, membuat masyarakatnya menderita, ya, karena ini juga barang baru. Tentunya, ya, kita harus memberikan sebagai pemimpin-pemimpin ini harus memberikan contoh dulu kepada warganya. 4 daerah di Papua mendapat kesempatan untuk melaksanakan vaksinasi tahap pertama, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Renol melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Jumlah produksi tempe tahu di Kabupaten Jayapura menurun. Menurunnya produksi tempe tahu selain disebabkan karena pandemi COVID-19,
juga disebabkan karena mahalnya harga kedelai. Harga kedelai yang biasanya dibeli dengan harga Rp7.000 per kilo naik menjadi Rp9.000 per kilo. Pengusaha tempe tahu mengaku setiap hari memproduksi 9.000 tempe tahu. Namun karena harga kedelai mahal, jumlah produksi tempe tahu turun menjadi 5.000. Mudah-mudahan harga kedelai segera normal kembali lah seperti biasanya. Kalau naik juga, naik harga jangan ganti harga jauh lebih tinggi, soalnya itu berimbas pada produksi juga sih. Produksinya kami ingin tahunya yang terbaik, yang bagus. Kadang juga biar apa ya biar produksinya bagus, kualitasnya tetap bagus, itu kan menjaga pelanggan juga. Pelanggan inginnya tahu yang bagus. Kami kalau harga kedelai naik kan juga bingung, juga mau naikkan harga susah, mau dikurangi ukurannya apa gimana, nggak enak sama pelanggan yang sudah pelanggan lama-lama semua. Jadi ya saya berharap sekali harga kedelai segera turun kembali normal seperti biasa. Akibat turunnya produksi tempe tahu, pengusaha tak lagi menjual tempe tahu di lokasi produksi seperti biasanya. Tempe tahu hanya dijual ke Pasar Para Sentani. Renol melaporkan dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyabe.